Pernah kepikiran nggak sih nilai 80 di satu sekolah itu apa beneran sama artinya dengan nilai 80 di sekolah lain? Nah, pertanyaan krusial ini yang coba dijawab oleh sebuah sistem tes baru di Indonesia, Tes Kemampuan Akademik atau biasa disingkat TKA. Sebenarnya apa sih tes ini dan apa dampaknya buat jutaan siswa? Yuk kita bedah bareng-bareng. Dan ini bukan cuma wacana loh, TKA ini dibuat berdasarkan peraturan resmi dari Kementerian Pendidikan. Artinya, ini adalah sebuah perubahan yang besar dan serius yang bakal jadi standar baru dalam sistem penilaian akademik di seluruh Indonesia. Nah, ini dia nih inti masalahnya. Coba deh bayangin, ada siswa dapat nilai 85 di sekolah A, terus ada siswa lain dapat nilai 85 juga di sekolah B. Apa kemampuan mereka bisa dibilang sama persis? Ya belum tentu kan? Inilah masalah keadilan yang mau coba diselesaikan sama TKA. Oke, jadi di pembahasan kali ini kita bakal kupas tuntas semuanya. Mulai dari apa itu TKA, kenapa tes ini penting banget, apa aja sih yang diuji, sampai ke pertanyaan yang paling penting, apa artinya semua ini buat kita semua. Baik, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Jadi, apa sih sebenarnya tes kemampuan akademik atau TKA ini? Simpelnya gini, TKA itu adalah sebuah tes yang standarnya sama di seluruh Indonesia. Tujuannya untuk mengukur kemampuan akademik tiap siswa. Tes ini ditujukan untuk jenjang sekolah dasar atau MI dan juga sekolah menengah pertama atau MTS. Oke, kita udah tahu TKA itu apa. Tapi pertanyaan yang lebih gede lagi adalah, kenapa kita butuh tes ini? Emangnya ada masalah apa di sistem kita sampai tes semacam ini jadi perlu? Nah, ini dia masalahnya. Standar penilaian di tiap sekolah itu bisa beda-beda. Jadi, siswa dengan nilai 85 dari sekolah yang standarnya tinggi bisa jadi kemampuannya di atas siswa dengan nilai 85 dari sekolah yang standarnya lebih longgar. Nah, pas mereka bersaing buat masuk sekolah favorit, misalnya, ini kan jadi kurang adil ya. Di sini kita bisa lihat bedanya jelas banget. Kalau nilai rapor itu kan sifatnya subjektif, tergantung sekolahnya. Sedangkan skor TKA itu objektif, karena semua siswa se-Indonesia ngerjain soal dengan standar yang sama. Jadi TKA ini tujuannya adalah menciptakan lapangan bermain yang lebih adil buat semua. Dan ternyata tujuannya nggak cuma buat seleksi siswa aja loh, TKA ini juga dirancang untuk jadi contoh model penilaian yang bagus buat para guru, terus bantu pemerintah memetakan kualitas pendidikan secara nasional, dan bahkan bisa juga untuk mengakui hasil belajar dari jalur nonformal, kayak homeschooling. Oke, kita tahu tujuannya untuk keadilan. Terus, gimana bentuk tesnya? Apa aja sih yang sebenarnya bakal diujikan ke para siswa? Ternyata fokusnya ke dua hal yang fundamental banget, bahasa Indonesia dan matematika. Kenapa cuma dua ini? Soalnya, dua mata pelajaran ini adalah fondasi dari semua pembelajaran. Kemampuan memahami bacaan dan logika matematika itu kan dasar untuk bisa menguasai pelajaran-pelajaran lainnya. Nah, untuk bentuk soalnya, ada tiga jenis. Pertama, pilihan ganda biasa yang kita semua udah kenal lah ya. Kedua, ini yang lebih tricky, pilihan ganda kompleks, di mana jawaban yang benar itu bisa lebih dari satu, jadi harus teliti banget. Dan yang ketiga, ada pilihan ganda kompleks kategori. Di sini kita harus menilai setiap pernyataan yang ada, misalnya mana yang benar dan mana yang salah. Sekarang yuk kita bedah lebih dalam lagi. Di dalam pelajaran bahasa Indonesia dan matematika itu, skill spesifik apa sih yang sebenarnya lagi diukur? Kalau untuk bahasa Indonesia, ini bukan sekedar tes membaca biasa. TKA ini menguji kemampuan yang lebih dalam, mulai dari sekedar menemukan info yang tertulis jelas di teks, sampai bisa membaca yang tersirat untuk menarik kesimpulan, bahkan sampai menilai gagasan si penulis. Jadi ini benar-benar tes pemahaman, bukan hafalan. Nah, kalau di matematika, kita bisa lihat ada jenjangnya yang jelas. Di tingkat SD, fokusnya itu di bilangan, geometri, sama pengolahan data. Begitu naik level SMP, topiknya nambah lagi dengan adanya aljabar dan peluang. Ini nunjukin kalau kurikulumnya dirancang bertahap sesuai dengan jenjang kelasnya. Oke deh, ngomongin teori terus kayaknya kurang afdol ya. Gimana kalau kita langsung aja lihat contoh soalnya? Biar kita semua kebayang, kayak gimana sih wujud asli dari soal-soal TKA ini? Coba lihat contoh untuk level SD nih. Intinya itu bukan hafalan sama sekali, tapi analisis. Di soal bahasa Indonesia, siswa diminta untuk memahami isi cerita fabel. Sementara di soal matematika, mereka harus bisa baca dan menafsirkan data dari sebuah diagram batang. Dua-duanya butuh penalaran kan?
Oke, kita udah lihat detailnya mulai dari tujuan sampai contoh soalnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Jadi, apa artinya ini semua buat kita? Baik sebagai siswa, orang tua, ataupun guru. Nah, ini poin yang penting banget buat dicatat dan dipahami. TKA itu bukan ujian kelulusan, jadi para siswa dan orang tua bisa lebih tenang, karena tes ini nggak akan menentukan seorang siswa itu naik kelas atau nggak. Penentuan kelulusan itu tetap sepenuhnya ada di tangan guru dan sekolah masing-masing. Jadi intinya apa? Buat para siswa, TKA ini adalah panggung yang adil untuk nunjukin kemampuan. Buat orang tua, ini bisa jadi cerminan yang lebih objektif tentang prestasi anaknya. Buat para guru, ini bisa jadi inspirasi buat bikin penilaian yang lebih berkualitas. Dan buat kita semua, ini adalah sebuah langkah maju menuju pendidikan yang lebih adil dan transparan. Pada akhirnya, inilah mimpi besar di balik TKA. Menciptakan sebuah sistem yang lebih adil untuk semua. Tapi pertanyaan besarnya tetap sama. Mampukah sebuah tes standar benar-benar mewujudkan mimpi ini? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan penting untuk kita renungkan bersama. Seiring kita melangkah ke era baru dalam dunia pendidikan Indonesia.